ini akan belajar materi tentang basic design. Untuk pengantarnya, saya akan share screen sebentar. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tapi nanti di Canva aja deh. Saya menjelaskan pengantarnya dulu aja ya. Pokoknya kita hari ini relax ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar pokoknya. Saling, ada Ko Vincent, halo Ko Vincent. Pokoknya kita yang penting happy. Oke. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya, nanti silakan raise hand. Nanti biar di-unmute sama host kita. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, tolong dikasih jempol. Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam Canva, kita mau kasih sedikit pengantar supaya paling tidak nanti Bapak Ibu itu tahu basicnya aja, paling tidak kisi-kisinya. Jadi biasanya kita mendesain itu terutama untuk program ini tuh ke depannya kita harapkan buat Bapak Ibu bisa membantu PD-PD nanti ketika mengadakan PD ke depannya karena harapan kita itu PD sudah mulai offline. Jadi kita bisa bikin poster nih yang bisa lebih menarik untuk banyak orang itu datang ke PD. Nah, biasanya di dalam kita membuat poster itu ada yang namanya point of interest. Jadi apa sih yang kita mau tonjolkan di dalam poster kita itu? Kalau untuk poster PD, biasanya yang kita mau tonjolkan adalah yang pertama itu judul atau tema PD-nya. Terus yang kedua, habis itu biasanya pewartanya. Siapa nih pewartanya? Ya, misalkan nanti ada Cik Lina Bongso kah, ada Ko Vincent kah, ada Koko Ferry kah. Itu biasanya kita juga mau tonjolkan itu. Terus juga hari dan tanggal, dan juga logo PD. Maka ketika membuat poster, kita harus tahu nih 4 poin ini yang akan kita tonjolkan. Jadi jangan sampai gambarnya kita itu nanti malah membuat 4 hal ini itu tidak jelas. Jadi ini adalah basicnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat sebuah poster, bagian ini tuh yang penting yang ditonjolkan, gitu ya Bapak Ibu. Makanya ini saya pernah diminta membuat poster untuk teman kita PD di Surabaya. Jadi waktu itu temanya adalah Rabu-abu. Dan Rabu-abu itu kan biasanya identiknya itu gambar abu di mangkok gitu kan. Bapak Ibu, gambar abu di mangkok terus abu-abu. Nah, kita mau coba buat sesuatu yang lain. Kita cari di gambar di Bapak Ibu nanti bisa cari kayak di Pixabay atau di Pinterest juga ada. Cuman di Pinterest itu biasanya gambarnya itu apa ya, berlisensi juga. Jadi sebaiknya jangan, atau bisa juga cari di Free Pick itu yang free gambarnya. Nah, waktu itu saya nemu gambar ini, gambar Romo ngasih abu. Lalu karena waktu itu temanya adalah hanya debu aku, makanya ini yang agak saya tonjolkan dan juga hari tanggal PD itu dilakukan supaya harapannya itu ketika orang melihat poster sekali lihat itu langsung nangkep pesannya. Karena biasanya kalau kita sebar poster itu kan kita hanya melihat tuh hanya dalam berapa detik ya. Jadi nggak mungkin kan kita dapat broadcast poster terus kita pantengin selama 3 menit gitu. Rasanya nggak mungkin deh. Rasanya begitu dapat poster langsung kita lihat hanya sepersekian detik, oh iya ini posternya bagus nih, oh iya menarik, apa sih acara apa sih. Jadi gimana caranya hanya dalam sepersekian detik itu mereka sudah nangkep nih pesan dari posternya itu apa. Nah, lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan gambarnya. Ini contoh poster PD Bersama dari Kevikepan Jogja. Waktu itu temanya adalah apakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu identik dengan apa? Dengan biasanya kan apa namanya? Dove. Dove itu burung merpati. Atau selain itu Roh Kudus itu identik dengan apa? Dengan api biasanya, atau dan lain sebagainya. Filosofinya apa? Nah, yang saya lakukan ketika dapat istilahnya orderan buat poster itu biasanya saya tanya sama panitianya. Tema ini tuh maksudnya apa toh? Mau bilang apa toh? Jadi kita harus tahu nih kalau kita mau membuat poster itu yang kita buat ini tujuannya untuk apa, yang mau dibicarakan apa. Supaya posternya itu nyambung sama temanya nanti. Nah, kayak ini
apakah dipenuhi Roh Kudus waktu itu konsepnya adalah supaya kita ini tahu atau kita ini sebagai pelayan juga atau teman-teman apakah kita itu benar-benar sudah diurapi Roh Kudus atau jangan-jangan kami Roh Kudusan gitu kan sedikit. Nah, waktu itu terus saya tanya sama panitianya, ada konsep nggak mau apa? Terus dari panitia bilang, sebenarnya kalau gambar orang ngomong tapi terus bertanya-tanya. Nah, dari situ dari yang apa diomongkan panitia kita coba visualisasikan di dalam gambar. Makanya gambarnya adalah orang ngomong, terus tanda tanya, terus apakah ada roh kudusnya? Roh kudusnya saya ambil waktu itu burung merpati. Terus cari gambar yang resolusinya itu bagus, Bapak Ibu, supaya nanti itu tidak pecah. Nah, karena sekarang itu kita lebih mainnya posternya itu di sosmed, itu tidak terlalu bermasalah. Tapi biasanya kan bermasalah kalau dicetak. Makanya kenapa kalau bisa kita cari yang bagus sekalian resolusinya. Nah, ini tadi teman-teman ada yang nambahin, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, itu kita bisa cari gambar di situ. Di Pexel, Flickr, terus ada juga dari Ivania menambahkan dari pngfind.com gitu. Kemudian kita perlu perhatikan adalah proporsi size atau tulisan dan fotonya. Jadi gimana semuanya itu balance. Nggak nanti judulnya kegedean, gambarnya kekecilan, atau gambarnya gede, judulnya malah nggak kelihatan. Kemudian balance-nya ini tadi ya, batas tepi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita waktu masih pelajar itu waktu dulu menggambar itu kan biasanya guru seni kita itu suka ngasih kisi-kisi ya. Kalau gambar dikasih garis tepi 1 cm atas bawah kiri kanan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai gambar kita itu terlalu mepet jedok ke atas. Terlalu mepet ke atas atau terlalu ke kananan yang kirinya nanti space-nya kosong. Nah, usahakan atas bawah kiri kanan itu seimbang. Kalau jangan mepet ya jangan mepet semua. Jangan sampai kayak tadi pokoknya terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, terlalu ke bawah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kita perlu perhatikan warna, pemilihan warna. Jadi kita cari warna itu yang kontras dengan background-nya. Nanti di belakang saya akan kasih contoh di mana warna kontras ini sangat mempengaruhi supaya gambarnya, tulisannya itu kelihatan. Nah, kalau ini background-nya biru, terus kita kasih tulisannya misalkan warnanya biru muda, itu nanti nggak kelihatan. Makanya kenapa dari biru ini saya ambil yang kayak kuning agak hijau supaya kontras warnanya itu. Terus kalau bisa eye-catching. Eye-catching itu kayak tadi, pokoknya gimana sekali kita lihat langsung, wah ada apa nih? Langsung kelihatan. Terus juga kita bisa gunakan color wheel. Nah ini sebagai bantuan aja. Ini biar kita tahu aja. Nah di dalam desain itu ada yang namanya color wheel. Ini sangat membantu kita buat apa ya namanya menyeimbangkan warna. Tapi nanti ada yang lebih mudah yaitu bisa di color hub. Ko Hendra bisa mungkin bantu nulis apa namanya webnya Color Hub. Jadi ketika nanti misalkan Bapak Ibu background posternya itu warnanya ungu nih, ungu itu Bapak Ibu bisa gunakan warna kuning itu sebagai fontnya supaya kontras warnanya. Gitu ya Bapak Ibu konsep. Jadi kalau misalnya kalau Bapak Ibu posternya misalkan kuning, Bapak Ibu mudahnya apa? Bisa pakai warna ungu buat tulisannya. Jadi kita cari yang berseberangan supaya kontras warnanya. Terus ada juga yang namanya cool color atau warm color. Nah, waktu saya itu belajar desainnya itu otodidak ya Bapak Ibu. Jadi bukan kuliah resmi dan lain sebagainya, tapi belajar secara otodidak. Wah, seiring berjalannya waktu, sewaktu saya itu mendesain waktu itu saya mau desain virtual background untuk kalau tidak salah webinar SPLB. Terus habis saya desain, saya kasih tunjuk teman saya, ini oke nggak virtual background-nya? Waktu itu kalau nggak salah saya itu ambil warna virtual background-nya itu kayaknya agak oranye atau semu merah gitu. Terus teman saya itu bilang, kalau untuk virtual background jangan pakai warna yang warm color, tapi pakai yang full color. Nah, apa itu? Karena saya otodidak kan saya nggak paham ya kayak gini. Terus teman saya itu jelasin gini, kalau cool color itu ketika kita mengikuti sebuah webinar, itu kan kita pasti akan mantengin laptop itu lama ya Bapak Ibu. Nah,
Cool color ini warna yang sejuk di mata, supaya ketika kita mengikuti webinar, katakanlah 2 jam, 3 jam, itu mata kita itu nggak capek. Karena virtual background itu di belakang kita, kalau pembicaranya dikasih virtual background-nya, misalkan warnanya itu yang jedet mata, itu kan bikin mata itu pedih, perih. Nah, bikin mata itu yang lihat tuh capek. Makanya kita ketika misalkan membuat virtual background itu kasih warna yang cool color. Nah, yang masuk cool color itu apa aja? Kayak misalkan Bapak Ibu bisa lihat ada hijau, biru, ungu, itu warna-warna yang sejuk di mata supaya mata kita tuh nggak capek. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu mau membuat virtual background, nah, Bapak Ibu bisa terapkan nih pakai warna cool color. Terus ada juga warna warm color atau warna yang hangat. Itu biasanya cenderung atau sifatnya itu lebih ke yang merangsang untuk aktif. Makanya kenapa warna-warna warm color ini biasa dipakai di logo-logo makanan. Kalau Bapak Ibu lihat misalkan McDonald itu kan kuning, KFC merah, Wendy's merah, Pizza Hut merah, itu warna-warna yang gimana kita lihat logonya itu, dia itu membuat kita itu merasa, wah ini jadi lapar nih kalau lihat warna ini. Jadi itu kayak sebenarnya ada filosofinya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menarik kita tahu, paling tidak kita basicnya itu kita tahu. Terus warna-warna yang sejuk, contohlah biru. Biru itu membuat kita itu merasa aman, nyaman. Makanya kenapa logo-logo bank itu kebanyakan warnanya biru. Kayak BCA, BRI, Mandiri, hampir semuanya biru. Karena itu sebenarnya dengan warna biru itu mau menciptakan suasana aman gitu. Jadi ini sekedar info aja buat Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu tahu. Nah, setelah itu sebentar. Nah, harmoni warna itu adalah sesuatu yang menyenangkan mata. Sehingga ketika sesuatu itu harmonis, tidak membosankan. Ternyata, Bapak Ibu, otak manusia itu menolak informasi yang kurang merangsang. Sedangkan di sisi lain, pengalaman visual yang sangat berlebihan atau begitu kacau membuat orang tuh tidak tahan untuk melihatnya. Nah, Bapak Ibu, maksudnya adalah ketika Bapak Ibu nanti membuat poster atau flyer, itu diusahakan jangan terlalu banyak warna. Karena semakin banyak warna atau semakin misalkan banyak font, itu ternyata membuat mata kita yang melihat itu capek. Terus juga kalau apa tuh namanya, terlalu banyak warna juga itu malah menimbulkan kesan childish. Kecuali Bapak Ibu memang mendesain poster untuk misalkan PD Kids, itu kan kalau colorful itu memang lebih menarik atau warnanya lebih gonjreng gitu kan ya. Nah, tapi kalau apa namanya, semakin kita sini kita bisa di dalam mendesain poster itu diusahakan maksimal 3 warna saja yang diambil. Jadi jangan terlalu banyak warna. 2 itu sudah cukup, 2 warna. Misalkan ini ungu dan putih. Jadi tidak perlu terlalu banyak warna. Nah, ini contohnya. Ini dia memakai color harmoni. Jadi kalau kita lihat gambar yang kiri, itu ada gambar bunga, kemudian tataannya biru. Dia basicnya hanya memakai warna, ini kita anggapnya pink aja ya, pink dan biru. Nah, Bapak Ibu bisa pakai hanya 2 warna, pink dan biru, tapi lain-lainnya Bapak Ibu bisa ambil warna turunannya. Misalkan birunya biru tua, nanti semakin biru muda. Jadi main di 2 warna itu aja Bapak Ibu. Biru dan pink. Nanti jangan tiba-tiba nanti ada hitam, ada apa, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya diusahakan yaitu tadi. 2 warna cukup, 3 warna, ya paling tidak 3 warna lah. Terus yang kanan juga, itu kita bisa pakai color harmoninya dulu, warna-warna yang kontras, supaya di mata itu melihatnya itu enak. Nah, kita mau lihat satu lagi. Nah, ini contoh flyer yang gimana dia memakai banyak warna, banyak font. Kalau kita lihat di sini, fontnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 font berbeda. Sekilas kita lihat font ini tuh agak ruwet ya, kayak beda-beda gitu. Fontnya terlalu banyak. Terus juga kontras, warna kontras. Kalau Bapak Ibu lihat yang bagian dijual cepat rumah, itu kan merah, terus tulisannya warnanya hijau toska. Itu kan lah di mata itu agak jedet gitu ya. Agak jedet itu bahasa Indonesianya agak silau di mata.
Terus logonya itu agak terlalu samar, kurang kontras warnanya. Nah, ini tulisannya rumah impian modern dan elegan. Tapi kalau kita lihat dari bentuk fontnya, itu kok malah kayak cenderung agak horor sedikit. Tulisan dijual cepatnya itu juga terkesan agak horor. Terus juga ini backgroundnya ungu, tapi warnanya biru. Biru muda, biru toska. Itu kita untuk melihat tulisan ini tuh perlu effort yang lebih kan. Mata itu untuk melihat tuh silau gitu loh. Terus juga kontaknya nggak kelihatan, warnanya juga terlalu macam-macam. Nah, ini contoh gimana kalau kita tuh terlalu memakai banyak warna dan banyak font itu malah bikin kita itu bingung. Yang jadi fokusnya itu mau yang mana toh? Apakah rumah impiannya, apakah dijual cepatnya atau yang mana? Nah, kita mau bandingin sama ini. Nah, ini dia hanya make eh, dua jenis font. Yang dijual cepat sama yang We Present itu beda font. Tapi kalau kita lihat ini di mata lebih enak lebih enak melihatnya. Karena satu di mata itu terkesan adem atau dingin, sejuk, ya kan. Tulisan dijual cepatnya itu lebih kelihatan, oh ini dijual cepat. Terus apa toh yang dijual? Oh, rumah impian. Kita melihatnya itu sekali melihat itu enak, tidak perlu effort yang berlebih. Kalau kita melihat yang ini, Bapak Ibu mau lihat tulisan We Present itu kan harus mengelitkan dahu, terus kayak harus di zoom-zoom. Tapi kalau kita lihat yang ini, kita lihat dengan mata biasa, nggak usah melotot aja udah kelihatan kan. Oh, ternyata ini, isinya ini, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi harapannya ke depan, kalau Bapak Ibu desain tidak perlu terlalu banyak warna, tidak perlu terlalu banyak font juga. Satu lagi contoh. Nah, ini contoh jadwal kelas. Ini warnanya juga sudah kuning, terus ada pink, terus juga fontnya macam-macam. Setiap ini beda-beda. Kita jadi bingung mau yang mana. Nah, baiknya fontnya bisa gunakan tidak terlalu banyak font. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 font berbeda. Kemudian warna. Nah, colorful itu oke, tapi Bapak Ibu bisa gunakan colorful yang warnanya agak pastel, tidak terlalu jedet di mata. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini buat supaya Bapak Ibu tahu aja melihat gambarannya. Nah, ini kolom. Oke. Nah, agak perih mata. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini gambaran contoh-contoh poster yang dia tuh terlalu banyak macamnya font sehingga kita nggak tahu nih fokusnya ini mau yang mana, apakah jadwal kelasnya, apakah pengingatnya atau ultah mendatang. Padahal ini semua sebenarnya penting kan. Tuh. Terus, nah pemilihan font itu juga penting Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam satu kalimat tapi fontnya berbeda itu efek yang ditimbulkan itu juga berbeda. Kalau kita lihat di bagian yang pertama itu kan general, kemudian semakin ke bawah yang misalnya nomor 2 itu kayak anak kecil tulisannya. Terus kalau kita misalkan mau rapat, kita bisa pakai font-font yang formal. Misalnya yang paling bawah sendiri itu fontnya yang cenderung formal. Kalau kita misalkan rapat di RT kah, rapat di kantor, kita bisa gunakan font yang paling bawah itu nomor 4. Tapi kalau kita rapat di misalkan misalkan rapat di apa namanya di kantor kita pakai font nomor 2 ini kan jadi terkesan tidak serius ya, lebih santai. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan bahwa pemilihan font itu ternyata penting sekali. Makanya kenapa di dalam misalkan Word itu kan juga banyak sekali itu font-font Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menambah jenis-jenis font itu di Google. Bapak Ibu bisa cari banyak sekali font-font, ketik aja ini sebentar. Free font. Nanti biasanya di Google itu keluar banyak pemilihan font-font. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di situ, bisa dimasukin ke komputer. Oke, Fania menambahkan biasanya Times New Roman. Ya, Times New Roman itu yang cenderung kaku. Kalau yang santai kita bisa pakai Calibri, Comic Sans, dan sebagainya. Nanti semakin ini Bapak Ibu bisa explore mau pakai font yang mana. Kemudian, nah, ini adalah ukuran dari poster. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat poster untuk di sosmed terutama, saya sarankan sekali Bapak Ibu menggunakan pakai yang ini, 1:1. Itu persegi. Ini biasanya kita post di Instagram itu langsung muat. Jadi kita tidak perlu edit, langsung jebret muat.
Tapi kalau Bapak Ibu itu maunya poster bentuknya portrait atau berdiri, Bapak Ibu bisa pakai yang ini, 4:5. Posternya berdiri. Atau kalau Bapak Ibu mau landscape, pakai ukuran ini. Kalau story, pakai ini. Supaya apa? Supaya kalau kita posting, terutama di Instagram, itu tidak kepotong Bapak Ibu. Karena beberapa kali kejadian, mungkin ketika mendesain poster itu pakainya formatnya ukuran A3 atau pakai A4. Ya, itu ketika nanti kita mau posting di Instagram, kita tuh harus ngedit dulu, di resize, di fitkan. Nah, itu sebenarnya jadi 2 kali effort ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ketika Bapak Ibu itu mau bikin poster, langsung disesuaikan aja ukurannya. Ini bisa, nanti saya kasih materinya ya Bapak Ibu. Jadi panduan untuk bikin post. Kenapa saya ambil ini? Karena kita itu basicnya sekarang itu kan lebih pakai apa namanya, lebih pakai promosinya lewat apa namanya, media sosial ya Bapak Ibu. Kecuali nanti Bapak Ibu itu mau bikin poster cetak, nah itu beda lagi nanti ukurannya. Kemudian ini, sekarang itu kita juga sering ya namanya pakai virtual background. Atau kalau kita mungkin buat pewarta, kita pakai PowerPoint yang wide size. Nah, kita bisa pakai ukurannya yang ini, 720 kali 1280 piksel. Ini adalah ukuran untuk kita membuat virtual background supaya fit size. Jadi langsung template apa namanya, pas. Jadi ukurannya ini nanti Bapak Ibu juga bisa pakai ukuran ini. Nah, ini adalah perbedaan gambar yang namanya JPEG, JPEG dan PNG. Bedanya itu apa? Kalau JPEG itu background-nya itu masih ikut. Tapi kalau PNG, background-nya itu sudah hilang. Nah, nanti ketika Bapak Ibu misalkan mendesain poster, terus perlu logo, biasanya Bapak Ibu perlu minta logo yang PNG, supaya ketika nanti dimasukin ke warna apa, itu jadinya lebih cantik. Nggak ada background-backgroundnya ini loh, background belakangnya. Kita bisa bedakan ya, jadi PNG itu backgroundnya sudah hilang, istilahnya backgroundnya itu transparan. Terus kalau JPEG itu ada background-nya. Jadi nanti kalau juga misalkan dari yang pembuat desain, terus Bapak Ibu diminta minta logo, minta foto, kalau mereka mintanya PNG, kasih yang belakangnya transparan atau udah kosongan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti punyanya itu memang gambar yang sudah segini, cara ngeditnya itu gimana toh? Cara ngeditnya Bapak Ibu nanti bisa masuk ke web nih, remove BG. Bapak Ibu bisa ketik ini di Google. Nanti saya tunjukkan. Jadi dia adalah website yang bisa tracing atau remove background itu secara apa ya namanya, instan. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah ngapusin manual, ngedit atau tracing. Oke. Ada yang tanya kalau A3 dan A4 ukuran perbandingannya berapa ya? Oke, nanti bisa di Google sih. eh, Biasanya gini, perbandingannya ini kan 1:1. Tapi biasanya yang kita pakai itu pixelnya ini 180 kali 180. Nanti saya kasih lihat ya waktu kita membuat poster itu kita taruhnya di mana. Gitu ya. Steph, boleh nambahi? Yap, Buat boleh boleh, jelasin nggak apa-apa. sekalian. Oke, buat Mm-mm. A3 dan A4, itu kalau misalnya kita buat untuk format cetak, kita nggak pakai pixel, jadi lebih ke cm. Jadi Hmm. untuk A3 itu biasanya kalau ukuran cetak 32 kali 45 cm atau 32 kali 48. Tergantung ukuran kertas yang dipercetakannya, punyanya berapa. Terus kalau ukuran A4 21 kali 29, berapa gitu loh, aku lupa. Tapi lebih ke arah intinya gini, kalau pakai ukuran A3 atau A4 itu sudah pasti ke arah ukuran cetak. Jadi nggak usah khawatir untuk istilahnya kalau teman-teman atau bapak ibu semua mau pakai ukuran yang sudah mau masukkan ke apa ya medsos itu pakai ukuran yang ditampilkan aja. Jadi eh ya ini yang di share screen ini pakai ukuran ini aja, nggak usah pilih A3 atau nggak usah pilih A4, tapi pakai ukuran itu. Dan nanti kalau misalnya ada penjelasan di Canva sudah ada defaultnya, jadi bapak ibu nggak usah pusing-pusing harus apa ya nginget-nginget perbandingannya berapa ya, nanti bisa lihat setelah nanti di Canva.
Sekalian tak jawab ini untuk JPEG dan PNG. JPEG atau PNG mau di-share di IG atau mau dicetak semuanya bisa dipakai seperti itu. Ya, itu Oke, aja. thank you Ko Hendra. Jadi ya Bapak Ibu tambahan infonya. Bapak Ibu kalau mau tanya langsung diketik di kolom chat aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu, saya sarankan untuk sering-sering cuci mata di Pinterest. Cuci mata itu maksudnya gimana? Browsing-browsing Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mencari inspirasi, itu akan sangat baik sekali kita sering banyak melihat referensi poster lain. Karena itu bisa menimbulkan ide. Terus jangan pernah malu untuk bertanya. Bertanya itu bukan berarti bodoh, tapi bertanya berarti kita mau belajar lebih. Jadi, nggak usah malu-malu untuk bertanya pada teman-teman kita yang lebih bisa. Kemudian, semakin banyak mendesain akan semakin merangsang kita untuk menjadi semakin kreatif, semakin tabah, semakin rendah hati, dan dinamis. Kreatif tuh maksudnya kayak tadi, semakin kita sering banyak cuci mata di Pinterest, itu kan kita semakin tahu ya jenis-jenis poster tuh banyak sekali yang bagus-bagus. Semakin tabah, karena biasanya ketika kita membuat poster itu ACC-nya tuh banyak sekali, kadang juga dikomentari, nambah ini, nambah itu pasti kita akan menjadi pribadi yang semakin tabah dan rendah hati, dan juga dinamis terhadap perubahan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu sedikit pengantar untuk basic desainnya. Oke, ini ada tambahan di kolom chat. Ya, Pinterest untuk cari ide desain atau tren desain yang lagi rame. Betul. Bapak Ibu bisa ketik di Google nanti, buka di apa namanya? Google, lalu ketik Pinterest. Nah, saya kasih contoh. Steph, tambah sedikit ya. Yuk. Untuk Bapak Ibu, kalau misalnya bingung-bingung mau buat desain yang bagus kayak gimana, atau yang lagi tren itu seperti apa, Bapak Ibu semua bisa buka Pinterest. Pinterest itu bisa diakses lewat Google, atau mungkin kalau HP Android bisa install Pinterest juga, nggak masalah. Nanti bisa, di situ ada searchingnya kan, searching bisa aja diketik aja brosur, atau mungkin katakanlah template, misalnya katakanlah template Instagram post, itu ada semua. Jadi di situ pasti nampilin. Tapi saran saya, kalau kita nyari di Pinterest, jangan di copy paste atau jangan diedit atau ngambil gambar dari Pinterest. Karena enggak semua gambar di Pinterest itu ceritanya apa ya? Free license. Mereka ada gambar-gambar yang license-nya berbayar. Jadi saran saya kalau di Pinterest itu cuma cari ide desain aja seperti itu. Gambar-gambar bisa cari di website yang tadi di-share di atas di kolom chat ya. Karena dia kan sempat di-share itu gambar-gambar bisa carinya di Pixabay, Pexel, itu aman buat dipakai seperti itu. Ada syarat cuma cuma mencantumkan sumber gambar kalau nggak salah. Seperti itu sih. Aman sih kalau setahu saya kok Pexel, Pixabay masih aman. Ya, betul. Nah, itu saya ini Fania menambahkan ada copyright-nya. Betul. Nah, Bapak Ibu nih coba sih saya contoh buka Pinterest, lalu misalnya Bapak Ibu mau bikin poster doa syafaat. Nah, Bapak Ibu bisa cari intercession poster. Nah, ini contohnya, ini kan bagus banget nih. Terus nih banyak sekali prayer night. Wah, ini kan dengan kita sering-sering melihat gini tuh menambah apa ya? Menambah ide kita, kira-kira mau dibuat mana. Tuh, poster yang mereka buat tuh bagus-bagus semua kan. Ini poster untuk gereja nih. Ada Youth Summit Church. Nah, ini bisa menginspirasi kita di dalam membuat poster. Biasanya kalau kita ngeklik satu, itu nanti biasanya nyambung. Contohnya ini, nanti nyambung yang lain. Temanya nyambung biasanya. Ya, Dan tuh. satu lagi semakin sering kita browsing, selain nambah ide, kita juga bisa nambah apa ya, feeling buat desain yang bagus kayak gimana. Terus katakanlah feel-nya yang istilahnya enak dilihat itu kayak apa. Dan juga satu hal lagi mungkin tadi nambahi ada yang kelewat sedikit, Steph. Yep. Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing masalah tulisan di istilahnya desain poster atau desain undangan. Terkadang itu orang yang desain sebisa mungkin memasukkan semua tulisannya di desain.
Bener nggak ya? Jadi Betul. semua kepingin cerita dimasukin di desain semua, digambar semua. Itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadi yang perlu itu kita lebih condong seperti yang tadi Steffi sudah jelasin, itu ada tema, mungkin katakanlah ada pembicara, terutama juga ada gambar yang jelas, itu sudah cukup. Nanti kalau Bapak Ibu mau nambahin keterangan-keterangan lain, Bapak Ibu kan masih, kalau di sosmed itu kan masih ada caption, bisa ditaruh di caption, kalau di share di WA juga masih bisa diketik. Jadi keterangan-keterangan yang menjelaskan isi dari desain bisa semuanya ditulis di uh, WA chat atau di caption di Instagram atau apa. Jadi nggak usah dipaksain semua masuk. Jadi kalau lihat share screen yang sekarang ini lagi di-share sama Steffi, rata-rata mereka mengutamakan tema gede satu, dua gambar pendukung, ketiga paling cuma waktu. Sudah, keterangan-keterangan lengkap bisa ditulis atau mungkin nanti kalau Bapak Ibu semua mau share lewat WA sekalian aja ketik di bawahnya. Jadi nggak usah dipaksain semua masuk kayak gitu. Karena orang juga misalnya mereka tertarik dari desain kita, mereka pasti cari tulisan itu ada di mana. Keterangannya ada di mana, mereka pasti cari. Jadi yang utama adalah desain pengumuman ini atau desain undangan ini menarik dulu dari segi gambar, tema itu sudah menarik, mereka butuh informasi tambahan, mereka akan cari sendiri itu di caption atau diketikkan di chat yang di WA itu. Seperti itu. Silakan, Chef. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa cuci mata nih di Pinterest, cari poster-poster untuk PD, untuk acara di Coffee Kepan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi pengantar dari saya itu, nah sekarang kita mau coba pakai yang Canva. Nah Bapak Ibu yang sudah di apa namanya menginstal atau download Canva, silakan dibuka Canva-nya. Nah, Canva, kan. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Mungkin yang dijelasin yang pertama ini adalah versi yang dari PC. Tapi kenyataannya adalah PC dan untuk yang versi handphone itu sama persis kok. Tampilannya mirip-mirip, tapi toolsnya di dalam kita pakainya sebenarnya sama, cuma beda tempat lah, beda susunan tampilan aja. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat dulu, ngikuti dulu yang dari PC. Nanti kita ada juga sesi yang buat jelasin yang handphone. Jadi nanti nggak usah khawatir lah, misalnya ada yang lupa dan lain-lain, bisa tanya lagi nanti waktu di breakout room. Seperti itu. Silakan, Oke. Chef. Ya, jadi ketika Bapak Ibu buka web Canva, itu kan tampilan pertamanya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa milih nih, kayak tadi Hendra sudah jelasin bahwa misalkan Bapak Ibu mau bikin PPT. Nah, ini ada presentasi, namanya presentation. Oke, sorry. Dimulai dari sini aja. Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri atasnya ada yang namanya template. Nah, template ini jenisnya banyak sekali. Sebentar. Wah, agak ngeliat. Ko Hendra nanti bantu masuk ya, kayak lagging. Kayaknya tempatku Oke. nge-lag. Oke, kita tampilin punya aku aja. Bentar. Iya nih. Oke, ya kalau pilih templates, kita ada Template. beberapa template. Sebentar. Oke, Nah, itu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Di situ ada yang misalkan Bapak Ibu mau buat presentasi, kayak misal Vincent mau buat PPT. Nah, nanti bisa pilih yang presentation. Hmm, yang bagian atas kok. Template itu, klik. oke, presentation. Nah, itu tulisannya, oh agak di zoom aja kok. Oke, Ya. Nah, bentar, bentar. udah kelihatan ya Bapak Ibu. Itu di bagian kiri atas itu ada template. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik dulu. Bisa pilih mau buat apa. Bagian kiri atas pula. Misalkan kayak Bapak Ibu mau buat presentasi, Bapak Ibu bisa. Nah, ini pilihannya ada banyak Bapak Ibu. Ada Instagram Story, post, terus juga ada invitation, presentasi, poster. Ini sudah size-nya itu sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing mikirin size.
Kayak tadi misalkan kalau Vincent mau buat presentasi, bisa pilih yang presentation, nanti dia ukurannya sudah wide, yang tadi 1280 kali 720. Kita mau contohnya buat yang ini aja, template Instagram Story kok. Template, pilih template Instagram Stories. Nah, betul. Lalu diklik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini itu banyak sekali template. Template itu adalah yang sudah disediakan oleh dari pihak Canva. Nah, bagi Bapak Ibu yang Canva-nya itu masih yang free, itu akan terbatas pemakaian template-nya. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah pro, itu Bapak Ibu bisa pakai semua ini nih. Yang bagus-bagus itu biasanya pro. Nah, untuk yang pro itu sebenarnya murah. Bapak Ibu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia. Itu aja Canva Pro. Bayarnya berapa? Nanti biasanya dikasih license-nya. Nah, ini punya Eko Hendra contohnya sudah pro. Cari yang bagus-bagus. Misalkan, Yang Pro itu ada lambangnya kayak mahkotanya, ada tulisannya Pro. Biasanya kayak ya gitu. betul. Kita yang free nggak bisa pakai. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang free tidak bisa pakai betul. Nah, biasanya yang bagus-bagus itu pro. Nah, Bapak Ibu misalkan pilih aja salah satu yang kira-kira oke. Ini kita contohnya mau buat desain Instagram Story ini. Sebentar, saya share screen dulu. Yang workshopnya peserta. Sebentar. Workshop peserta. Workshop. Oh, yang flyernya workshop yang itu Isa buat tampil no, sing buat suruh buat story IG itu loh. Buat story IG, bentar. Aku kita Kemarin nggak. aku share. Tulisannya kok kabur? Iya, Pak. Soalnya ini pakai OBS. Nanti kita zoom aja biar apa namanya biar jelas. Oh, enggak. Sembari kok Hendro buka, saya bantu jawab yang di komen ya. Kalau kita bikin presentasi di Canva, problemnya kalau beri materi harus online ya. Enggak, Bu. Bu Jenny bisa download dalam bentuk PPT. Tapi harus pro ya kayaknya yang langsung PPT. Kalau yang free, nanti kita bisa download dalam bentuk PNG, lalu kita tempel-tempel tuh di PPT. Ya, kalau online itu susah, nanti nge-lag. Ini sebentar ya, laptop saya agak lagging. Sebentar, sebentar. Hmm, Jadi, nah bisa juga PDF. Yang di Google Drive, Kohendra. Oke, Sebentar, saya bentar. tampilin ini bisa deh. Nah, saya kasih contoh, Bapak Ibu. Kita mau tampilin yang ini. Kita mau kelihatan ya? Kita Kelihatan, mau kelihatan. buat desain sebuah story ceritanya dari PDPKK Santo Gabriel. Temanya ini. Temanya ini aja, I'm waiting God. Harinya online by Zoom, pewartanya ini, kontak personnya ini, terus ada logo BPK. Jadi ceritanya kita mau praktek workshopnya pakai ini ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Kalau PDF animasi nggak jalan, ya betul. Itu resikonya Bu Jenny. Sebentar, sebentar. Mohon maaf agak lagi. Sebentar. Nanti habis ini kita akan nyoba yang pakai HP ya Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu bisa coba yang pakai HP, sabar sebentar. Sebentar. Oke, mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu share itu yang materinya untuk workshop. Nah,
Oke, kita buat dari yang kosongan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika tadi masuk pilih template, lalu pilih yang namanya Instagram Stories. Ini contohnya, nanti habis ini akan keluar berbagai macam lah. Ini kalau akunnya Pro, itu tidak bisa kita pakai, kecuali kalau kita memang sudah langganan yang Pro. Jadi kalau kita mau pakai, biasanya yang Pro itu yang bagus-bagus. Jadi misalkan katakanlah yang habis kita pakai itu yang mana ya? Kita contoh aja satu yang Pro. Nah, sebentar. Oh iya, linknya belum dibagikan ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini kemarin. Oh, Hendra, Pak Ferry, bisa tolong dibantu bagiin linknya itu Benar. yang di Google Drive ya. Oke, oke. Nah, jadi ceritanya kita mau buat Instagram Story yang isinya kayak gini ya Bapak Ibu. PD, hari, jam, terus ada apa temanya, pewartanya ini, meeting passwordnya ini, kontak person, dan ada logo BBK. Nah, Bapak Ibu bisa misalkan pilih salah satu template yang ada di sini. Saya buat yang baru ya. Ini. Nah, terus yang pertama tadi ada tulisannya apa sih? PDOMK Santo Gabriel. Nah, dari layer baru ini ketika kita mau nambahin teks, kita lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya teks. Tambah teks, terus ini pilihannya macam-macam. Tapi sekali lagi kalau yang ada gambar mahkotanya Pro ini tidak bisa dipakai kecuali kita sudah langganan. Terus kita bisa pilih salah satu aja. Tambahin ini aja, add heading. Nah, kita tambahin tulisan, misalkan tadi PD, PKKOMK, Santo Gabriel. Nah, untuk pilih fontnya, Bapak Ibu bisa klik yang ini, ada tulisan Anton ini diklik. Nah, ini ada banyak sekali font yang bisa dipakai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa milih. Ini saya coba pakai yang Public Sans Bold. Nah, supaya tulisannya itu muat dalam satu kalimat panjang, ini bisa ditarik ke kiri. Terus untuk mengecilkan, Bapak Ibu bisa pakai yang ini ya, yang panahnya ini miring, kelihatan ya. Jadi miring ini untuk mengecilkan, untuk membesarkan. Kalau ini digaret pendek, ini jadinya jadi dua apa ya namanya atas bawah. Tapi kalau kita panjangkan, ini bisa dalam satu kalimat panjang. Terus kita mau kecilkan di sini bisa, atau kita blok ini, kita main di sini. Ini ada angka nih. Terus kita bisa juga menebalkan pakai ini. Yang tulisannya B itu bold, atau membuat miring italic itu dimiringkan. Jadi misalkan kita tulisannya PDOMK Santo Gabriel. Misalkan seperti itu. Terus efek, ini efeknya bisa menimbulkan efek macam-macam ya. Contohnya, tulisannya jadi kelihatan nggak? Nah, jadi efek ini bisa membuat tulisan jadi macam-macam, bentuk lengkung kah? Ini atau ini jadi kayak stabilo, tulisan stabilo dan sebagainya. Apa kayak yang biasa. Terus, nah Bapak Ibu misalkan gini, misalkan Bapak Ibu suka nih, sebentar, sama format yang ini. Bapak Ibu sebenarnya bisa klik di bagian template tadi, terus kita mau ceritanya nih, kita terinspirasi, kita mau pilih pakai tulisan yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini selamat dari batik. Bapak Ibu bisa klik template-nya, itu nanti dia otomatis akan pindah ke halaman kita. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, tapi karena ada yang mau bagian yang diganti, ini Bapak Ibu bisa delete. Misalkan ini nanti mau diganti pakai logo, atau ini kan nggak nyambung gambarnya diganti di delete. Tapi kita mau ambil ininya aja nih. Wah, kok batiknya bagus, ininya bagus, ya udah biarin aja. Nah, ini kita bisa mainkan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah
bingung-bingung, itu gunanya template di sini tuh sebenarnya untuk itu, membantu kita di dalam mendesain. Misalkan kita ada senang yang model manakah template-nya, kita bisa pakai dan kita bisa ganti. Terus tadi tulisannya adalah Sabtu 7 Mei 2002. Sama seperti tadi, misalkan kita mau tambah tulisan, @subheading. Tulisannya sebentar biar kelihatan. Sabtu. Oke, agak kecepatan ya. Oke, saya pelan-pelan ya. Sabtu. Sabtu 7 Mei 2022. Oke. Oh iya, pelan-pelan. Maafkan saya. Ya, saya akan pelan-pelan. Nah, sebentar. Oke, kita mau kasih tulisan Sabtu 7 Mei 2022. Kita bisa taruh di bawahnya. Nah, fontnya kayak tadi saya bilang, sebaiknya dalam satu flyer itu jangan terlalu banyak font. Karena tadi saya pakainya ini kan kita bisa lihat font yang dipakai adalah Public Sans Bold. Terus bawahnya kita sebenarnya bisa pakai yang sama, senada. Misalnya kita pakai yang Public Sans. Kemudian kita bold supaya agak mirip-mirip. Nah, untuk mengganti warna, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini. Text color. Ini dia akan menyimpan warna-warna yang senada dengan poster ini. Misalkan warna ini atau biru sama dengan judulnya atau pink ini, jadi sudah disediakan Canva warna-warna yang senada. Jadi kalau tadi ada color harmoni di Canva ini kita sebenarnya dimudahkan karena warna-warna yang senada ini sudah disediakan. Gitu. Terus kemudian teman-teman mentor kalau misalkan ada masukan langsung ini aja, unmute aja enggak apa-apa. Terus habis tulisan ini kemudian sebentar. Kita mau tambahkan jamnya. Jamnya juga sama Bapak Ibu, bisa klik yang bagian ini. Ini sebenarnya sama aja sih. Pilih aja. Oke, terus kasih jam pukul 19.00 WIB. Kita taruh. Nah, ini ada, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada garis ungu-ungu. Ini sebenarnya untuk garis bantu kita ya Bapak Ibu. Kalau untuk naruh di tengah, biar dia tengah presisi, itu kita bisa pakai itu. Jadi misalkan kita taruh jam 19 WIB. Fontnya kita samakan lagi. Misalkan pakai ini, Public Sans. Kemudian kita boost. Nah, tadi di grup WAG itu sudah dikasih apa namanya? Sebentar. Materi untuk di-download. Nah, materinya itu nanti isinya ada gambar jam. Kemudian ada logo BPK yang sudah Bapak Ibu bisa download dulu. Kemudian kita ceritanya mau masukin gambar jam nih di dalam poster ini. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa pilih yang namanya upload foto. Bagian kiri ini ada tulisannya upload, diklik. Kemudian upload media. Upload media. Nah, ini ada yang namanya gambar jam. Bapak Ibu bisa klik gambar jamnya. Nanti dia akan masuk di dalam kanvas ini. Kita sambil nunggu dia ke upload ya. Nah, terus kita mau masukin gambar jam. Gambarnya diklik, nanti dia akan muncul di bagian poster kita. Nah, ini kan gambarnya masih dalam bentuk JPEG ya Bapak Ibu, karena masih ada background-nya tuh. Kelihatan kan, ada background-nya. Nah, kalau Bapak Ibu itu pakainya yang pro, enaknya adalah kita bisa klik di gambarnya ini. Nah, sorry. Nah, sampai keluar tulisan edit image. Edit image, kemudian, nah ini ada namanya background remover.
diklik, tunggu dia berproses, nanti gambar background-nya itu akan hilang. Oh Hendra, nanti saya bantuin contohin yang pakai remove background yang web itu kok. Hendra. Yang web ya, BG Remover ya. Iya. Koneksi saya lagi error. Gak apa-apa, nanti buat Ronald, nanti yang pakai HP akan dijelasin. Gambar jamnya dari mana? Oke. Gambar jamnya. Nah, Gambar jam nanti bisa download di link yang tadi sudah dibagikan. Itu ada gambar jam. Nanti buat yang di handphone, teman-teman bisa remove dulu pakai aplikasi BG Remover juga yang di APK. Itu tak bisa. stop share. Atau teman-teman juga bisa kalau yang Canva-nya Canva Pro dari Canva ini langsung bisa remove juga backgroundnya. Kayak gitu sih. Jadi ini fokus dulu ke yang versi web, nanti aku bantu buat yang buat versi handphonenya. Nggak beda jauh sih secara toolsnya, nggak beda jauh, cuma beda peletakan aja sih. Kayak gitu. Punya Steffi sudah hilang backgroundnya. Kok punya aku error nih. Coba pakai punyamu aja kok. Oke. Jadi aku contohin ini pakai desain lain ya, nggak masalah ya. Gak apa-apa. Contohin background aja ya. Oke, Hmm. untuk delete background, teman-teman sama lah kayak tadi, teman-teman bisa pilih tampilannya dulu, bentar. Oke, Instagram Story. Kalau gambarnya nggak jelas, tolong bilang ya, soalnya saya nggak bisa memantau gambarnya jelas apa nggak. Juga di zoom aja kok. Oke, oke, pertama kan kita mau pilih template dulu nih, template yang mau dipakai yang mana. Misal katakanlah aku mau pilih template yang bisa tak remove backgroundnya itu. Bentar, aku cariin yang bisa di remove backgroundnya. Oke, misalnya ini aja. Oke, oke, misalnya kita pakai ini ya. Ini kan untuk background itu kan istilahnya masih ada putihnya tuh. Ini kalau kita mau remove, teman-teman kalau yang di versi handphone atau apa ya, Steph ya? Web dulu Apa? ya? Web dulu Versi web aja. dulu ya? Oke, oke, Ya. bentar, bentar. Oke, Ya, saya bentar. masih nge-lag ini. Jadi Bapak Ibu buat pakai Canva itu salah satu kendalanya biasanya adalah jaringan. Kalau jaringannya kurang oke, biasanya berpengaruh. Oh, bisa kok. Cek, data coba punya aku sih ya. Oke, oke, Nah, silakan. nah, tak ulangi ya. Ini tadi kan ada gambar jam. Kemudian kita klik di edit image, itu ada namanya background remover. Kalau kita klik, nanti dia akan berproses sendiri jadi PNG, Bapak Ibu. Nah, ini bilang bentar lagi. Tada. Oke. Nah, ini kelihatan ya bahwa gambar background-nya itu sudah hilang. Tinggal gambar jamnya aja. Kalau sudah,
kita bisa apply. Oke. Nah, misalkan kita mau taruh gambar jamnya di sini nih. Ya, separuh aja. Nah, terus, nah, ini ada pertanyaan enggak ya? Oh, cara ganti jadi Canva Pro gimana? Kalau Canva Pro itu nanti berbayar, Pak Charlie. Jadi biasanya bisa beli di Shopee atau ya biasanya di Shopee ya, beli Canva Pro. Jadi beli license-nya itu lebih murah sih, gitu. Jadi kalau mau langganan langsung, pilihannya ada dua. Satu, kita mau beli langsung lewat Canva, atau kedua, kita bisa beli lewat Shopee atau Tokped. Ya istilahnya sih, itu nanti sharing account sih sebenarnya. Ya, Seperti itu. ya itu ada nambahin edit image kalau bahasa Indonesia keluarnya nanti tulisan efek, betul. Terima kasih. Jadi kita misalkan mau kasih ini, terus tadi kita mau nambahin misalkan foto pewarta. Kayak tadi foto pewartanya dari mana? Nah, kita upload. Kan biasanya kita minta nih foto pewartanya, misalnya kok Hendra jadi pewarta, kok minta foto, terus dimasukin ke dalam poster. Sama caranya kita upload media. Seperti tadi, kita pilih di bagian kiri ini ada yang namanya upload. Terus upload media. Nah, fotonya misalkan ini, foto pewartanya. Kita tunggu sampai dia ke-upload kan. Terus kita geret ke sini. Nah, sudah ada foto pewartanya. Tapi kalau gini kan jelek ya Bapak Ibu, kotak gini. Terus kita mau kasih apa ya supaya foto pewartanya agak lebih bagus. Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya elemen. Elemen, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada tulisannya frame. Frame itu tempat untuk naruh foto Bapak Ibu. Jadi misalkan kita pilih yang kotak ini, kita klik, oke. Fotonya ini kita klik, terus kita geret ke sini. Nah, fotonya otomatis masuk di dalam shape-nya ini, bentuknya ini. Jadi kan bentuknya kosongan ya. Kalau mau keluarin fotonya, caranya gimana? Bapak Ibu bisa klik kanan, detach image. Nah, fotonya keluar. Atau misalkan, sorry, atau misalkan biar bundar, kita pilih misalkan yang ini. Sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa geret fotonya ini ke dalam sini. Tara, jadi bundar. Iya, Bapak Ibu. Saya tidak ketemu pilihan oh ya sambil dibantu. Jadi, oke, misalkan kita mau pilih foto pewartanya gini, kita masukkan ke sini. Nah, kita kecilin. Ingat kalau untuk mengecilkan dan membesarkan, pilih yang panahnya ini ya, miring. Ini pasti presisi. Jadi misalnya kita fotonya mau dikecilin aja. Kita mau taruh di sini misalkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat ini kan ada gambar ornamen ya. Ini bisa dikecilkan dan dibesarkan. Nah, kalau misalkan gambar ornamennya itu mau ditebalkan, Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini ada gambar kotak-kotak tulisannya transparan, transparansi. Bisa diklik. Nah, ini bisa kalau dibanyakin gambarnya kan semakin jelas. Kalau mau dibuat kayak samar-samar, bisa di transparannya semakin sedikitin misalkan. Terus temanya kita belum dapat nih. Sorry. Temanya tadi I'm waiting God. Nah, kita bisa masukin judul temanya. Kayak tadi tambah tulisan, terus pilih ini add heading misalkan. Misalnya I am. Nah, I am. I am. Nah, mantap tuh Bu ini di grup pembantu. I am terus
tulisannya waiting God. Kita tambahin lagi. Waiting God. Nah, misalkan Bapak Ibu mau ganti jenis font, Bapak Ibu bisa klik di bagian tulisannya ini, kemudian pilih tadi, ini tulisannya namanya Anton. Kita mau ganti nih tulisannya. Misalkan dibuat Latin juga bisa. Atau banyak macamnya sih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Jadi tulisannya ini banyak sekali. Nah, sekali lagi kalau akunnya itu free tidak bisa pakai yang ada gambar mahkotanya ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau akunnya sudah pro, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu dari itu fontnya. Nah, kok agak lagi misalnya. Ini apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa juga mengatur spasi ya. Mengatur spasi atas bawah. Kalau kita lihat di bagian gambar ini, itu kan spasinya terlalu renggang ya. Misalkan kita mau deketin spasinya, Bapak Ibu bisa pilih di atas, ini sebelahnya efek, itu ada panah atas bawah, tulisannya spacing, spasi. Bisa diklik, kemudian nih, letter itu jadi jarak antar huruf. Tapi kalau line, itu bisa gini contohnya. Semakin kita dekatkan, ini semakin dekat. Semakin kita jauhkan, kita semakin jauh. Jadi Bapak Ibu juga bisa atur ini. Kalau letter, itu nanti jaraknya akan semakin lenggang antar tulisan. Nah, semakin lengkap. Jadi tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa main di sini juga, diatur jaraknya. Iya. Nah, terus misalkan nanti Bapak Ibu itu mau nambahi logo WhatsApp. Kayak tadi Bapak Ibu bisa upload tadi gambar media. Cari aja di Google, misalnya kalau nggak punya logo Instagram atau logo WhatsApp, Bapak Ibu bisa klik, tambahin logo, terus nanti diketik tulisan. Apa? Sebentar, logo WhatsApp-nya nunggu keluar dulu. Nah, ditambahin logo WA. Biasanya kan kontak person sekarang modelannya pakai WA gini ya. Oke, WA gini. Nah, terus nanti tinggal tambahin lagi tulisan nama, kontak, dan lain sebagainya. Terus, sebentar. Mau nambahin sedikit, untuk logo WhatsApp, misalnya teman-teman atau Bapak Ibu semua kesusahan nyari di Google, Bapak Ibu bisa milih yang di sebelah kiri itu ada elemen, diklik dulu, nanti di search-nya diketik WhatsApp, itu juga bisa. Oh ya, itu Jadi elemen. Bapak Ibu nggak usah cari-cari dari Bapak Ibu source luar, ketik aja WhatsApp. WhatsApp logo. Nanti di situ bakal banyak sekali variasi gambar WhatsApp. Kalau mau nyari gambar Nah, IG juga sama. ada berbagai macam. Yeah. Nah, kalau enak yang pro, misalkan ini kan logo WhatsApp-nya putih ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dirubah warnanya. Nggak mau keluar. Oh, sorry, di atas. Nah, ini bisa dirubah disesuaikan tone warna dari posternya. Misalkan, inikah warna yang sama? Hilang. Atau mau putih, atau mau apa, dan lain sebagainya. Itu khusus yang pro, tapi kalau yang tidak pro, biasanya pakai yang biasa.
Untuk Pro dan versi yang free, Ini untuk nambah-nambah gambar. Terus misalkan ini, saya kasih contoh lagi. Sebentar ya. Ini agak error laptop saya. oke, untuk Pro dan yang free sebenarnya untuk pemakaian toolsnya itu sama semua. Jadi yang membedakan adalah fasilitas kayak apa ya, gambar-gambar, terus katakanlah elemen-elemen yang bisa dipakai, desain-desain yang bisa dipakai, itu semuanya yang bedain cuma di situ aja. Cuma tools semuanya hampir sama. Ketambahan kalau yang Pro itu bisa langsung BG remove tanpa harus pindah ke aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang katakanlah sering sekali tugas untuk mendesain, sebenarnya nggak rugi juga kok buat beli Canva Pro ini. Apalagi kalau cari yang di Shopee atau Tokopedia, yang penting dilihat aja di sellernya ini yang beli banyak atau enggak, bintangnya bagus apa enggak. Jadi memang kadang itu kalau misalnya kita mau beli yang terlalu murah, takutnya misal nih kita mau beli katakanlah langganan 1 tahun misal, kadang itu 1 bulan atau 2 bulan itu sudah nggak bisa dipakai. Ada kondisi seperti itu, memang ada resiko, tapi kalau kita beli di Shopee hitungannya tetap murah sih. Kenapa kok kita nggak berani merekomendasikan seller? Karena kadang perlakuan seller kan beda-beda ya. Takutnya kita juga kesalahan saat merekomendasikan, oh yang bagus itu seller yang ini, ternyata pas bapak ibu beli kadang nggak sesuai harapan. Kita nggak mau seperti itu. Jadi bapak ibu bisa mungkin searching sendiri di Shopee atau Tokopedia yang bintangnya bagus lah, seperti itu. Kalau untuk yang lifetime, yang penting gini aja, itu yang penting sellernya bintangnya bagus saja. Karena saya juga belinya itu yang lifetime. Jadi yang penting si seller ini gampang dihubungi. Jadi saat ada masalah, Bapak Ibu semua bisa menghubungi seller untuk diperbarui akunnya seperti itu. Steffi sudah bisa? Sama mungkin terakhir ini aja. Tolong dikasih contoh yang pakai remove background itu loh, Bu. Nek kamu buka web. Oke, untuk yang remove background, Bapak Ibu bisa pakai ini remove.bg. Jadi nanti kita bisa masukin gambarnya ke sini. Misal nih katakanlah gambar yang tadi ya, bentar. Saya download dulu gambarnya yang ini. Oke, download. Oke, bentar. Itu yang jam itu. Oke, yang jam sama yang ini ya, bentar-bentar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa download gambarnya dari link yang tadi ya. Nanti untuk yang di workshop ada kita kasih link lagi buat latihan. Oke, setelah di gambarnya di-download, misalnya yang gambar jam, pilih aja upload image, dicari aja buat gambarnya itu tadi di-download di mana. Bentar, terus dimasukin, diupload. Oke, nanti kalau Bapak Ibu semua sudah berhasil mengupload, tampilannya bakal seperti ini. Nanti tinggal pilih aja download HD. HD bisa nggak ya? Aku belum pernah sih, nggak pernah pakai ini sih. Coba download Bisa, HD. tapi harus itu kredit 1. Oke, berarti download Nggak yang usah. biasa aja. Oke, pilih download yang atas ya. Ini nanti bakal Bapak Ibu bakal nemu filenya kedah ke download di sini seperti biasa. Nah, nanti itu diupload lagi ke Canva-nya. Seperti itu. Atau seperti tadi, misalkan kita susah nemu gambar harus dijadiin PNG, kita bisa pakai elemen tadi. Bapak Ibu bisa cari aja yang gambarnya jam, ketik clock gitu di bagian elemen, nanti akan keluar banyak pilihan.
Kok Hendra, Isa mungkin coba dibantu yang pakai HP aja coba. Sebentar Bapak Ibu. Apakah ada panduan untuk komposisi tulisan untuk warna? Nah, nanti bisa dicoba pakai yang style itu. Bapak Ibu kita lanjut coba pakai yang HP aja ya. Oke, jadi saya nanti bakal ngajarinya kalau yang lewat handphone. Saya nggak ajarin buat dari awal, tapi lebih memanfaatin template-template yang sudah ada aja. Jadi buat Bapak Ibu semua bisa langsung lihat aja, bentar. Kita ulangi dari awal, discard. Oke. Nanti waktu Bapak Ibu buka yang dari handphone, sebenarnya ini tampilan sama sih, Kak, sama seperti yang di versi web. Tapi bedanya kan lebih kecil dan menu yang di atas ini mungkin nggak selengkap yang di versi web. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau buat pengumuman atau buat undangan, paling enak sih pakai template yang dari sosial media ini aja. Dipilih sosial media. Bentar, aku gedein. Oke, Bapak Ibu bisa pilih yang dari sosial media. Nanti bisa di sini bisa pilih yang Instagram aja nggak masalah. Lah, terus ini nanti dipilih yang biasanya kalau di Bapak Ibu buat undangan kan bisa pakai yang versi kotak atau bisa pakai Instagram Story. Sebenarnya sama aja. Pemakaiannya nanti tools-toolsnya juga sama aja. Yang membedakan adalah cuma ukuran satu kotak 1:1, satunya lagi 16:9 kayak gitu. Misalnya sama seperti Steffi tadi, kita pilih yang Instagram Story. Bentar. Oke, setelah kita ngeklik yang itu, bakal keluar template seperti yang tadi. Ini kita bisa cari yang kira-kiranya Bapak Ibu mau buat pengumuman apa. Misal suka yang bentar. Kita ketik aja lah. Kalau misalnya bingung cari ketik aja undangan. Nah, di sini nanti bakal banyak banget template yang buat undangan. Bapak Ibu nanti bisa pilih. Misal nih, misal Minggu Palma, kita bisa pakai ini. Misal katakan kita tinggal pilih aja, diklik, tampilan bakal seperti ini. Nanti kita tinggal ngerubah tulisannya aja, plus nambah yang kira-kiranya Bapak Ibu mau tambahin. Misalnya katakanlah pewarta atau apa, itu bisa ditambahin lewat add text tadi. Oke, kita mulai. Sekarang kita mau buat undangan, misalnya katakanlah ini diganti undangan untuk PD. Kita bisa klik di sini. Bisa pilih yang info, bisa pilih di sini ya. Terus nanti di bagian bawah itu ada pilihan edit. Kalau kita mau ganti tulisannya, kalau di handphone sih sebenarnya lebih ribet sih ya. Tapi sebenarnya fungsinya sama. Kita bisa pilih edit. Ini kita bisa ketik yang mau diganti. Misalnya bentar, doa bersama. Oke. Bapak Ibu bisa variasi seperti tadi kalau yang diajarkan oleh Steffi, mau ganti font dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih di bagian bawah lagi. Ada pilihan font, dipilih. Ini sama sih tampilannya, sama seperti yang di versi web tadi. Bapak Ibu bisa pilih font yang mau dipakai yang mana, seperti itu. Yang penting jangan terlalu banyak font ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih antara 1 atau maksimal 2 font lah.
yang bedain antara satu judul atau tema, yang satu lagi mungkin keterangan-keterangan itu bisa dipakai yang beda. Tapi jangan pakai lebih dari 2 font. Seperti itu. Kita pilih yang Coco Gothic misalnya nih. Oke. Udah, setelah sudah dipilih, kita pilih gambarnya lagi. Oke, ini tulisan sudah berubah. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu yang sederhana dulu lah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya, silahkan. Untuk style warna itu loh kok. Oke, untuk style warna, kan kalau kita pakai template ini kan biasanya sebisa mungkin kan kita nggak, jangan persis plak ya. Jangan persis plak sama template yang sudah disediain dari Canva. Takutnya nanti kan bakal ada undangan yang kembar-kembar itu loh, ceritanya kan banyak undangan toh bentukannya sama ya, PDA sama PDB, atau mungkin katakanlah acara A sama acara B kok warnanya sama ya, kesannya kan kayak kita pakai template banget kan. Untuk menghindari itu, Bapak Ibu bisa pakai cara ganti warna background atau ganti warna tulisan. Tapi biar kita nggak kesusahan buat ngerubah warnanya itu sesuai sama yang diajarin Steffi tadi, pakai color palette, kita bisa pilih, kalau di handphone ya, itu Bapak Ibu bisa dipilih yang di kiri bawah ini ada tanda plus, dipilih. Terus nanti bisa pilih style, dipilih. Nah, ini kita bisa pilih warna-warna yang sudah sesuai color palette. Plus fontnya juga sudah bisa disediain di sini sekalian. Jadi misal nih katakanlah, aku nggak mau warna itu, mau ganti warna yang lain misalnya. Di sini ada color palette, misalnya katakanlah yang biru inilah ya, coba ya. Yang ini dipilih aja. Nanti ini semua berubah. Diklik-klik aja. Jadi warna ini nggak bakal lari dari color palette yang sudah disediain. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir warnanya bakal nabrak atau warnanya bakal lari kemana-mana, itu nggak usah khawatir karena lewat fiturnya color palette ini bakal sudah diaturin semua kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah nginget-nginget atau warna ini cocok sama warna apa, di sini sudah bakal disediain semua. Itu juga sama yang di versi webnya itu sama. Bentar, kalau masuk yang versi web. Oke, yang di laptop ya, di laptop bentar, aku tak masuk yang di laptop, bentar. Oke, bentar, salah. Belum ke-update. Dan Bapak Ibu semua misalnya katakanlah mau ngedit di handphone, terus misal ada waktu buat ngedit di laptop atau apa, ini asalkan login dengan account yang sama. Bentar, kok belum berubah ya. Itu Bapak Ibu masih bisa ngedit semua. Aku tak rubah. Bentar. Leave. Oke, ini yang tadi yang template yang dari handphone. Itu pokoknya kita mau ngerjain di handphone atau mau ngerjain di laptop, semuanya bakal kesimpan semua dan kita bisa edit barengan tuh bisa. Seperti itu. Oke, kalau yang dari versi komputernya di sebelah kiri ini ada namanya style. Diklik aja. Kalau dari handphone, ya diklik tanda plus dulu. Betul kalau dari handphone. Tapi kalau misalnya dari versi web atau PC, kita bisa pilih di kiri ini ada namanya style. Di sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Ada namanya style, ini bakal keluar seperti ini. Ini ada keluar sampai rekomendasi fontnya. Kayak gitu. Misalnya kita mau pakai yang Barlotin, misalnya kayak gini. Diklik aja. Nanti semua font, warna bakal berubah semua. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bebas buat mainin warna. Atau mungkin katakanlah suka sama font yang apa, Bapak Ibu bisa ganti semua di sini. Tinggal di shuffle aja nggak apa-apa.
Ini nanti bisa berubah-ubah. Yang pasti masih dalam satu color palette kayak gitu. Sampai sini dulu biar tidak kecepatan. Silahkan kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita langsung coba di bor aja ya. Nanti biar lebih, nggak terlalu banyak orang. Oke, mungkin kalau boleh tak review sedikit, Steph. Yes, nggak apa-apa. Biar ngulangi sedikit ya buat cepet-cepetan aja. Jadi kalau katakanlah nih, kita kan yang di sini kan nggak semuanya paham. Mungkin katakanlah mau buat desain seperti apa, atau mungkin katakanlah bingung nih mau buat desain seperti apa. Ya udah, kita pakai Canva nih. Pilihannya kan kita pakai Canva dan kita belajar hari ini. Jadi yang pertama kita balik dulu di home ya. Satu, kita pilih yang Instagram post. Bisa pakai story, bisa pakai post, terserah. Misalnya mau versi yang kotak ya kita bisa pilih yang post. Pilih post, sudah kepilih. Nanti Bapak Ibu bakal disediakan template yang di sebelah kiri. Ini kan bisa dipilih-pilih nih. Semisal katakanlah pingin cepet, mau sudah tahu nih mau buat apa, kita ketik aja undangan atau mungkin katakanlah ketik aja undangan ya, undangan. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kelihatannya bisa otomatis sih. Tapi biasanya kalau yang bahasa Inggris kebanyakan lebih keren-keren sih, karena nggak tahu juga ya. Coba ya invitation. Oke. Nah, oke, ini misalnya invitation. Pilihannya kan banyak, Bapak Ibu bisa pilih salah satu yang sesuai kebutuhan. Ya, lagi-lagi yang bagus biasanya Pro. Oke, kita mau pilih salah satu. Misalnya aja lah ya. Oke. Nah, kita sudah pilih ini. Nanti kita bisa edit itu sesuai kebutuhan aja. Kita mau masukin gambar, kita mau pindah tulisan, kita mau ngasih logo apa, itu bisa semua. Caranya gimana? Caranya kalau yang dari versi web, kita bisa pilih yang tulisan yang mau diganti. Misalnya katakanlah grand opening. Kita mau ganti, katakanlah diganti bahasa Indonesia, pembukaan toko misalnya katakanlah, atau pembukaan apa ya, toko aja lah ya biar gampang ya, pembukaan toko. Ini gambar bisa di delete dulu, nanti diganti aja. Toko diberkati selalu misalnya, diberkati selalu. Oke, nanti kita bisa atur fontnya dari kiri atas. Ini ada font, kita bisa diganti aja 63 kebesaran ganti 42 misalnya. Oke. Kurang besar tambahin lagi 50. Oke, nanti kita bisa tulis alamatnya mana kayak gitu kan. Terus, oke, aku sudah selesai. Aku mau tambahin gambar nih. Kita pilih elemen. Kedua kita mau tambahin gambar, kita pilih elemen. Kita mau cari gambar shop atau toko. Ya, di sini bakal banyak Bapak Ibu bisa cari gambar sesuai kebutuhan. Kalau persekutuan doa ya mungkin katakanlah kita bisa cari misalnya salib atau cross. Ini bakal banyak sekali. Ini kan ada gambar gereja juga. Jadi bisa cari sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua. Oke, misalnya katakanlah pilih salah satu lah ya, pilih gambar ini. Oke, udah tinggal mainin aja, digedein atau gimana. Gedenya pokoknya tarik dari ujung ini, bisa ditarik. Sorry, mouseku nggak kelihatan ya, bentar-bentar. Bentar-bentar. Oke, mouse-nya tetap nggak kelihatan, sorry. Ya, jadi dari ujung yang kotaan putih ini Bapak Ibu bisa pilih dan bisa ditarik
dikecilin atau dibesarin bisa dipilih seperti itu. Jadi intinya sih tinggal kita cari semuanya ada di sini. Mau cari apa? Kalau nggak ada, kita bisa upload sendiri gambar yang kita punya, bisa diupload sendiri. Bentar, aku gedein. Oke, mau nambah tulisan sendiri juga bisa di sini. Add heading juga bisa. Mau yang sudah ada temanya seperti ini juga bisa. Mau ganti warna, tinggal pilih stylenya aja. Kita bisa pakai color palette seperti ini, kita bisa pilih. Mau ganti font juga bisa. Paling itu aja Bapak Ibu. Seperti itu. Sampai sini dulu sebelum masuk breakout room. Ada yang mau tanya? Oh iya, style itu bahasa Indonesianya gaya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang nggak nemu style di HP-nya, mungkin kalau yang pakai Indonesia itu gaya kalau nggak salah. Oh gitu. Oh terus itu kok kayak kalau mau ganti background-nya, itu coba tolong lihat ke background-nya. Background. Nah, background yang Nah, mana? ya itu kan background-nya pink, cara gantinya kok. Oke, kalau merubah background, kita bisa pilih gambarnya ini. Di kiri atas ini ada gambar background color. Ini bisa dipilih. Ini bisa diganti warnanya. Tapi sih daripada Bapak Ibu ngerubah yang dari sini, katakanlah bingung pakai yang cocok yang mana, Bapak Ibu bisa pakai yang style tadi ya. Pakai style, pakai color palette yang ini. Tinggal dimainin aja. Kalau semisal sampai buntu sama sekali nggak mudeng mau buat seperti apa, pakai color palette aja. Biar warnanya tetap masih sejalan gitulah. Seperti itu. Sampai sini dulu. Oh tolong masuk home coba. Masuk home. Nah, ini tadi ada yang tanya, gimana caranya kalau kita buat PPT dari yang blank? Nah, Bapak Ibu bisa klik bagian kanan atas itu ada create a design. Agak di zoom dikit kalau bisa saya kanan atas ada create design. Ini kan Yes, betul. Nah, untuk PPT. presentation. Nah, presentation betul masuknya. Presentation diklik. Oke. Nah, ini jadinya blank ya. Kosongan. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat dari nol bisa pakai ini. Atau kalau Bapak Ibu Puarta mau buat PPT yang sudah dari template, coba kok salah satu pilihan. Nggak perlu kalau sudah jadi di-share-nya. Nah, benar kok Vincent. Nanti setelah ini. Oke, setelah ini kan kita mau pilih template dulu nih. Kita mau pilih yang salah satu lah ya. Misalnya ini dulu. Ini kita mau pilih yang ini. Oke, ini udah jadi. Bapak Ibu tinggal ngerubah-ngerubah aja tulisannya, mau ganti gambar. Caranya persis yang diajari Steffi tadi. Kayak gitu. Oke, setelah ini selesai. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah halaman, di bagian bawah ini ada tanda plus. Ini bisa diklik buat nambah halaman berikutnya. Jadi kan PPT kan kadang kan sampai 10 sampai 20 halaman. Itu bisa pakai plus ini. Seperti itu. Setelah ini jadi semua dan Bapak Ibu merasa misalnya katakanlah nih di plus dulu, kita mau nambah lagi satu, kita bisa milih template yang lain misalnya katakanlah yang ini. Mau tambah lagi, plus lagi template yang lain. Oke, tambah lagi mau ganti desain juga bisa, pilih template, di back dulu, pilih template yang lain. Tambahin yang ini bisa. Jadi setelah jadi semua nanti Bapak Ibu kalau mau geser slide-nya misalnya keempat keliru nih, mau itu dulu. Oke, kalau mau nggak share slide, Bapak Ibu bisa caranya seperti ini. Ditahan, digeret. Ah, tinggal dipindah. Digeret-geret di nomornya ini digeret-geret. Seperti itu. Saya sih saranin paling enak Bapak Ibu pakai yang versi web. Paling enak sebenarnya. Tapi kalau kepepet pakai handphone, toolsnya sebenarnya sama, caranya sama, pilihannya sama, cuma letak menunya yang agak beda. Seperti itu sih. Oke, setelah jadi, PPT-nya jadi. Oh iya, sekali kita sudah pilih tema yang pertama, biasanya
buat slide berikutnya temanya sudah nyesuaiin ya warnanya ya. Jadi nggak usah khawatir warnanya bakal jebret-jebret ke sana sini. Nggak usah khawatir. Jadi semua Bapak Ibu kalau di PPT pilih share. Namanya bisa diganti, nama itunya. Oh iya, kalau nama ini diganti aja. Diklik misalnya PPT coba. Nah, Oke, udah jadi. Bapak Ibu pilih share, pilih ke bawah, pilih more, digeser-geser ke bawah sampai ketemu namanya PPT. Bentar, mana ya PPT ya? Ah, ini enggak, Microsoft PowerPoint. Save-nya di Microsoft PowerPoint. Jadi saat Bapak Ibu nge-save-nya di Microsoft PowerPoint, sudah bentuk PPT, Bapak Ibu masih bisa ngedit di programnya PPT-nya. Mau ganti tulisan, mau ganti gambar, mau ngerubah animasi, itu semua masih bisa di programnya PowerPoint tanpa harus buka Canva lagi. Seperti itu, diklik, nanti tinggal pilih yang mau diambil halaman berapa atau semua, ya dipilih kalau semua. Terus pilih download. Tunggu downloading selesai, nanti filenya ke download di filenya Bapak Ibu semua, nyimpennya biasanya di mana, seperti itu sih. Oke, nah ini kan sudah ke download nih, di sebelah kiri bawah ini kan ada download. Dan ini buka pakai PPT biasa bisa. Seperti itu. Yang untuk yang gambar atau undangan caranya juga sama kok. Pilihnya share. Nanti pilihnya langsung download aja kalau misalnya yang gambar. Dan ini bisa dipilih, nanti ada PDF, JPEG, PNG, ini bisa dipilih semua. Bedanya yang Pro sama yang free, PNG-nya Pro itu bisa resolusinya sampai gede banget. Jadi Bapak Ibu kalau sampai mau buat yang MMT gede, Canva itu bisa sebetulnya, tapi memang butuh yang Pro biar resolusinya bisa tinggi. Kalau Bapak Ibu semua pakai yang versi free, bisa di-download, tapi takutnya saat dicetak pecah kalau yang versi free karena resolusinya nggak bisa digedein. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, PPT simpan di WPS bisa gini. Untuk WPS itu kan sebenarnya fungsinya sama seperti PPT. Jadi nge-save-nya sama, bentuknya PPT dulu PowerPoint tadi, nanti dibuka di WPS bisa. Tapi biasanya kalau misalnya di PPT sudah ada animasinya, di WPS animasinya hilang biasanya. Kita harus buat animasi ulang karena software beda, kayak kompatibilitasnya biasanya beda seperti itu. Kalau mau sih bukanya di PPT yang versi handphone. Kelihatannya ada juga kok PowerPoint yang versi handphone. Oke, untuk Pro ada opsi download SVG, biasanya garis besarnya tetap bagus semua ukuran. Oke, ya thank you infonya. Tapi untuk yang SVG biasanya kan kita bukanya kalau nggak pakai Corel pakai Adobe Illustrator. Itu tergantung Bapak Ibu semua. Ada nggak program yang buat ngedit lagi, dan biasanya kalau disimpan di SVG, kalau dibuka di program Adobe Illustrator atau Corel ada gambar yang nggak bisa dipakai, ada gambar yang kayak missing file kayak gitu sih. Seperti itu. PPT-nya di share di folder yang sudah ada di laptop biasa ya, langsung ada. Iya, betul kok. Bisa di save di tempat biasa, nanti tinggal dipindah aja lokasinya, nggak masalah. Seperti itu. Oke, abis ini kita mau praktek dulu, masuk ke breakout room. Silahkan. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanya-tanya di breakout room. Jadi nanti bakal setelah dari breakout room nanti bakal misalnya ada bingung mau di ruangan utama mau tanya lagi juga nggak masalah. Silahkan. Oke, Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam breakout room. Di dalam breakout room orangnya lebih sedikit dan nanti juga ada mentornya di sana. Kita akan coba praktek buat. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan bisa tanya sama mentornya ya. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang belum rename, silakan Bapak Ibu rename apakah nanti prakteknya itu menggunakan HP atau laptop supaya nanti satu grup isinya sama. Begitu. Sudah, kalau sudah mungkin hostnya bisa bantu untuk mulai open BR-nya.
dan teman-teman semua, tadi gimana workshop-nya di apa namanya di breakout room? Mungkin dari mentornya ada yang bisa kasih komentar dulu. Tadi gimana? Bagi Dian mungkin. Oke, kalau dari aku sih tadi ada 7 orang yang di breakout room dan secara garis besar mereka sudah paham dengan apa yang dijelaskan Steffi ataupun Hendra. Cuman beberapa hal tadi masih kurang dikit-dikit sih. Jadi kayak penempatan yang kurang presisi, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan atau terlalu tengah. Jadi hanya masalah komposisi itu saja. Terus masih ada juga yang memang penempatannya masih asal comot, jadi ngambil dari elemen itu eh, kurang sinkron, terutama untuk harmonisasi warna. Tapi overall sudah bisa mengerjakan itu dengan baik. Aja sih. Oke, terima kasih. Kalau dari teman mentor lain, mungkin ada yang mau ngasih masukan atau review dari Cik Feli, atau dari Ko Hendra, dari Ko Edward. Mungkin tambahan masukan buat teman-teman. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi ada beberapa peserta yang tadi belum login ke Canva-nya, jadi saat upload nggak bisa. Atau Oh, satu oke. lagi, kadang ada yang mau upload nggak bisa padahal sudah login, biasanya pengaruh di koneksi sih. Solusinya biasanya browser yang dipakai di refresh dulu aja, seperti itu. Saya jangan di Oke. anu. Jadi login itu penting ya teman-teman supaya nanti bisa hasilnya juga ke save juga. Terus dari Jul mungkin ada masukan buat teman-teman, ada tambahan. Mic dibuka, Jul. Saya agak telat masuk ke room ini. Sampai mana Oh. ya tadi? Udah sih Oh, ya, semuanya oke. 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 Kita mau review bentar aja. Kok Hendra bisa tolong dibukain Google Drive-nya yang hasil dari teman-teman itu loh. Aku Saya tuh masukkan ke Google Drive-nya gimana ya? Oh, ini tadi siapa yang bertanya? Jadi di save dulu Pak, diunduh Sudah. dulu, sudah. Terus linknya itu diklik sudah, link Google Drive-nya. Google Drive-nya udah. Sudah diklik, terus nanti klik kanan. Ada tulisan upload atau unggah. link Google Drive bisa di-share nggak, Steph? Bisa. Ini Google Drive-nya kalau belum ya. Aku tolong di-share di chat, tak buka Share. Nah, Oh, coba tolong di-share Google Drive-nya. Hai, sebentar. Sebentar. Nah, Ko Hendra mungkin bisa Bisa di-share tampilin. nih. Ini udah tak buka nih. Nah, di spotlight aja. Spotlight. Itu wae kok cara ngunggah gambarnya kok. Tadi ada yang kesulitan. Oke, cara ngunggah gambar itu sebenarnya drag and drop aja sih. Jadi nanti waktu apa namanya mau ngupload, dibuka dulu linknya Google Drive. Ya. Nanti gambarnya Pakai itu tanda pakai plus itu. ini loh, tanda plus yang kiri atas nih toh, baru upload file. Dicari file yang mau diunggah yang mana. Kalau yang dari handphone, PSF. Dari handphone. Wah, dari handphone ya samai. Tanda plus toh. Lihat. Tanda plus. Tanda plus terus langsung upload file. Oke, sambil nunggu, coba dibuka kok satu-satu. Itu flyernya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa flyer dari teman-teman. Jadi bisa direview cepat aja biar teman-teman semua pada lihat. Nah, oke. Lalu, oke.
Nggak karuan ya. Apa kita masih belajar. Lah, ini juga oke, ini ceritanya kekasih jiwaku. Oke, fotonya kekasih. Bagus bagus. Oke. Tulisannya nggak ditulis semua toh? Tempatnya apa nggak ditulis toh? Iya, ditulis. Ini mungkin beberapa teman ada yang mungkin miss, tak apa-apa, Pak. Iya. Ya. Karena bingung tulisannya banyak. Oh ya, Gak apa-apa Pak, sementara masih yang belajar. ingin kita review desainnya aja dulu. Jadi yang penting kita sudah bisa ngedit tulisan, masukin foto. Nah, terus, nah ini bagus. Terus bisa nambahin logo. Jadi besok Bapak Ibu tinggal dipas-pasin aja. Kayak tadi kata Oh Gideon, mungkin ada yang kurang presisi, mungkin gambarnya terlalu miring kiri. Wah, pembicaranya keren. Terlalu kanan. Nah, Bapak Ibu bisa sesuai. Yang penting harapannya dari kita belajar tools ini, Bapak Ibu sudah bisa cara make Canva-nya ini secara garis besar. Kayak tadi nambahin elemen, terus nambahin apa namanya tulisan, terus ngedit kalau background-nya itu masih dalam bentuk JPEG, terus jadi ke PNG, terus nambahin apa lagi ya, ngerubah tulisan warna dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya ada tools basicnya. Jadi Bapak Ibu kedepannya bisa dipakai. Kalau ada tutorial-tutorial lain sebenarnya di YouTube itu banyak sekali tutorial Canva. Nah, Bapak Ibu bisa juga cari di YouTube untuk nambah apa ya, nambah ilmu, browsing di YouTube, tutorial-tutorial Canva itu banyak sekali. Gitu aja sih kalau dari kita. Tambahan sedikit kalau misalnya Bapak Ibu mau dibuat animasi buat dimasukin Instagram biar nggak gambarnya nggak gitu-gitu aja. Saat buka di Canva-nya itu di kiri atas kan ada animate itu, diklik aja. Ini ada beberapa macam animasi yang otomatis bakal animasi yang sudah dibuat tadi, animasinya desain yang sudah dibuat tadi. Jadi kalau misalnya mau dibuat agak lama, kalau di story itu kan sekitar 10 detikan. Itu diganti aja ini, diganti 10. Oke. Terus dipilih animasinya mau yang mana, bagus yang mana. Cuma kelemahannya ya animasinya gitu-gitu toh sih kalau dari template nggak bisa diatur animasinya sendiri-sendiri gitu bisa, tapi udah ribet. Jadi mending pakai yang keseluruhan gini. Nah, ini kan keren. Jadi kalau dibuat story itu kan lebih menarik gitu. Tinggal disisipi lagu. Ya, gitu. Save-nya dalam bentuk MP4 ya. Jangan GIF nanti terlalu pendek. Di save MP4 aja nggak apa-apa. Tambahin lagu juga dulu bisa. Bisa sih, tapi lagunya yang di sini kan terbatas kan. Kalau mau nambahin sendiri nanti kalau setelah masuk di Instagram, pilih yang nambah lagu itu loh. Ya, sekarang ada fitur baru di Instagram. Betul. Baru. Sama itu paling Steph ya. Ya. Tadi itu ada yang gambarnya tidak bisa digerak-gerakin, nggak bisa dipindah, nggak bisa di move karena ketimpa sama posisinya itu loh. Oh, sama tulisan. Front back-nya itu ya. Oke. Caranya kalau gitu misalnya kan susunannya agak ruwet misalnya. Di-drag aja kalau dari PC, di-drag aja yang mau dipilih yang mana, itu dipindahin dulu ke depan. Pilih position, di forward dulu. Kayak gitu, di forward setelah sudah ke depan, nanti baru dipindah-pindah, digeser-geser. Seperti itu. Ini ya pilihnya. Atau ya. Bisa juga di itu gambarmu. Gambarmu buram kok. Apa tempat ya? Oh iya, masuk OBS jadi agak buram ya. Oh iya kayaknya. Internet mungkin internet. Nggak gede, Mbak. Masih itu mau nanya satu, bukan nanya sih. Usul aja kalau yang free itu kan pemilihannya kalau apa ya nggak berasa yang itu loh ada watermarknya itu kan nanti di tampilan kan jadinya jelek banget. Karena tadi ada yang ada watermarknya. Harusnya pilih yang nggak ada watermarknya ya.
Yang free, pilihnya yang free. Kalau yang pro pasti keluar watermarknya kalau dipaksain buka pakai free. Ya, Ya. makanya tadi ada yang ada watermarknya tadi yang di Google Drive tadi. Oh Oke. ya, jadi Hasil-hasilnya uh-uh. tadi loh. Oh ya, thank you Bu Jenny. Jadi teman-teman info juga kalau nanti teman-teman masih akunnya free, pilihnya juga yang free, sesama free supaya enggak ada itu ya, watermarknya Canva, tulisan Canva. Atau kalau teman-teman cari gambar kayak tadi di situs-situs yang tadi udah dicat ada di Pixabay atau PixArt, kok PixArt. Apa tuh namanya Freepik gitu. Jadi itu gambar-gambar gratis tidak berlisensi. Terus kalau gambarnya tadi kepindah-pindah, teman-teman juga bisa di-lock dulu supaya gambarnya tidak pindah. Sebentar. Kayak misalkan, nah ini biar logonya tidak pindah, teman-teman bisa lock di gambar gembok ini, di-lock, jadi dia nggak ikut pindah-pindah, nggak ikut kegeser-geser gitu loh. Takutnya kalau nanti kegeser-geser. Paling tambahan itu aja sih. Sudah, ada lagi yang mau nambahin dari teman-teman mentor pengalaman tadi di BR? Maaf sis, mau nanya Ya. itu ngambil Tuhan Yesusnya dari mana ya? Oh, tadi dikasih di link Bu Maria, ada di link. Di link. Ya. Oh, Di enggak link. sendiri, jadi satu, menyatu semuanya. Harusnya pakai drive satu-satu kali ya. Menjadi satu kayaknya tuh, bukan drive satu-satu. Oh, link. Iya. Tadi ada link untuk bahan workshop. Oh, link. Wah. Iya. Ya, tadi digabung jadi satu ya gambar-gambarnya itu. Cara ngambilnya satu-satu gitu gimana? Itu kan ada beberapa gambar. Oh, downloadnya. Oh, downloadnya. Di-download dulu satu-satu. Oh, di-download. Iya, Oh, betul. iya, linknya ya. Oh, Ya. iya, linknya ya. Ya, Hmm. makasih ya. Sama. Ya. Sudah, dia mau menambahkan lagi? Kalau nggak ada, ya dari kita harapannya teman-teman sudah lebih mengerti cara menggunakan tools Canva-nya. Kalau ada salah-salah atau hal-hal yang kurang berkenan atau masih banyak yang trouble, Maaf, kita datanya juga mohon Stevi. maaf. Ya, gimana? Datanya itu kan ada gambar itu roll chat yang di sebelah transparent itu loh. Oh, Itu kan ada simbol kayak roll chat. Itu untuk apa ya? Itu Misalnya sih copy style. copy template tok sih. Oh, cuman kopo ya. Ah, Sama aja diklik duplikat dong ya. mirip tapi copy style itu lebih nyalin kayak font jenisnya apa, tema warna yang dipakai apa kayak gitu sih. Oh, oke. Nggak terlalu berguna ya. Jarang pakai. Kalau saya sih mending pilih template baru. Ya, betul. Yep. Lagi? Sudah? Sudah Bapak Ibu. Kalau sudah, ya sudah dari kita sekian. Intinya kita berharap ini sedikit ilmu ini bisa membantu Bapak Ibu buat mengembangkan PD-nya dan komunitasnya masing-masing. Dan semoga melalui ini makin banyak juga teman-teman yang bisa datang sama Tuhan lewat kita. Oke, jadi mohon maaf kalau sebelumnya tadi banyak yang error, trouble, terus juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti untuk tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman bisa cari di YouTube juga lebih banyak. Kira-kira gitu ya. Kita foto dulu. Oh, teman-teman bisa open cam dulu. Kita foto yuk. Kok Ferry bisa bantu foto? Yuk, Nah, halaman pertama. Vincent foto dulu, nggak boleh live. Yo, weh. Panganannya meh diringkesi. 1, Yuk. 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Sip. Oke. Oke, terima Thank kasih you. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Yo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Thank you.